Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Diperkenankan kembali oleh Om Ones, Pendeta Onesimus Riwadu. Boleh kembali saya melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih. Latihan lagi Om. Kalau kemarin biasanya cuma ngajar doang. Jadi desire-nya beda Saudara. Ketika mengajar dengan berkhotbah itu ternyata berbeda. Tadi waktu saya persiapan kemarin 3 hari, saya deg-degan Om. Ini juga saya sekarang deg-degan nih kalau khotbah. Tapi kalau ngajar, udah ajar aja kan begitu. Tapi kalau khotbah ini berbeda Saudara. Desire-nya berbeda, rasanya berbeda, feel-nya berbeda. Karena kenapa? Karena kita sedang menghadapi firman kebenaran ini. Ini masalahnya. Kita nggak bisa main-main sama ini. Maka pada hari ini siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti kemarin kayaknya Abraham ya, Maya. Abraham, junior saya, melayani juga di GBI Ramas 2000. Terima kasih ya, Ma. Memberikan kesempatan supaya dia bisa belajar lagi. Sama dengan saya juga belajar tentang ketaatan. Ya, jadi ketaatan, coba klik. Jadi secara garis besar, secara kamus besar bahasa Indonesia, inilah arti dari ketaatan itu. Obedience. Jadi ada ketertundukan. Tertundukan dan kepatuhan, kesetiaan. Akhirnya ketaatan itu adalah sesuatu yang kita harus patuh, tunduk terhadap sesuatu hal. Ya, lanjut. Ini pengertian definisi aja. Nah, ini adalah menurut Alkitab. Tadi secara umum, sekarang ini menurut Alkitab, Saudara. Ya, ini ketaatan dalam bahasa Yunaninya upako. Jadi kalau saya pelajarin, saya gali sedikit kemarin, gak terlalu dalam, dia feminin. Jadi seperti perempuan yang taat terhadap laki-laki, terhadap suaminya. Kalau kita pakai konteksnya Alkitab, bagaimana perempuan itu seperti jemaat Tuhan, dan laki-laki itu adalah Kristus sendiri. Jadi bagaimana ketaatan itu adalah sebagai feminin. Bagaimana sang istri menaati si suami. Jadi kepatuhan yang benar-benar total. Menuntut totalitas. Nah, kalau kita berbicara tentang ketaatan, ini udah harga mati Saudara. Kalau dibilang adalah core belief. Jadi inti daripada kekristenan itu adalah terletak di tempat ini. Karena kenapa? Karena ketaatan yang kita tujukan itu, yang kita laksanakan itu adalah ketaatan bukan hanya kepada manusia. Tetapi ini ketaatan kepada Sang Pencipta. Kepada Kristus itu sendiri. Jadi makanya ketaatannya bukan sebagai ketaatan-ketaatan yang biasa-biasa saja. Mungkin beberapa di tempat ini ada yang bekerja di sebuah perusahaan besar mungkin. Ketaatan sebagai seorang karyawan kepada pimpinannya. Seperti disiplin, seperti kerja yang harus baik. Sama orang aja kita taatnya seperti itu. Karena kenapa? Karena nanti nggak digaji. Karena apa? Karena nanti nggak ada upah. Sama manusia aja kita taatnya seperti itu. Apalagi ini berhubungan dengan ketaatan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Makanya dia disebut sebagai core belief. Dia adalah jantungnya dari spiritual. Dari agama yang kita kenal sebagai kekristenan ini. Makanya terkadang beberapa teolog mengatakan bahwa agama itu bukan masalahnya, bukan di agamanya. Tapi core belief-nya, jantungnya, intinya.
Kita melakukannya apa gitu loh. Jadi kalau misalnya misalnya seseorang yang memiliki pimpinan sebuah perusahaan pun juga sudah kayaknya kayak gimana gitu sama pimpinannya kan, terlalu disiplin, saling menghormati apa saking tunduk sekali ya kan. Apalagi kita umat Kristen, Saudara. Yang memiliki core belief-nya adalah Kristus. Ketaatannya, intinya, jantungnya itu adalah Kristus. Ketaatannya kepada Kristus. Karena kenapa? Karena dia adalah jalan kebenaran, kehidupan, dan kekal. Kan begitu. Ya sama manusia aja kita bisa taat. Kok sama Allah yang menciptakan kita? Kok sama Allah yang memberikan kita kehidupan kita nggak bisa taat, kan begitu. Makanya inilah inti daripada kekristenan. Sekali lagi saya mau berpijak ke sini dulu. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti di sini, nanti kita akan seperti mengawang-awang, mengaplikasikannya mengawang-awang, nggak mengerti kita. Jadi intinya di sini dulu, di core belief ini ketaatan ini. Karena ketaatan ini bukan ketaatan kepada manusia saja. Ketaatan ini adalah ketaatan yang totalitas. Ya. Dan ininya nih, ini prosesnya. Jadi kalau di dalam bahasa Yunaninya sema. Dalam bahasa Ibraninya sema. Jadi sema itu mendengar, menyimak, memperhatikan. Mendengar bukan mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mendengarkan perintah Allah itu. Mendengarkan setiap apa yang dikatakan olehnya kepada kita. Memperhatikan dengan baik-baik. Ya kan? Nah, ini adalah runtutan. Ini adalah runtutan dari upako ini. Bersifat aktif. Jadi tidak ada ketaatan yang bersifat pasif. Ketaatan adalah ketaatan yang bersifat aktif. Dia melakukan, dia mengerjakan, dia tidak diam, dia dinamis, dia terus menerus, dia melabrak setiap konteks yang ada. Bahkan juga di dalam setiap keadaan apapun juga, Saudara. Dia harus bersifat aktif. Dia melakukan. Dia tidak diam. Dia tetap terus menerus di dalam setiap kehidupan, dia tetap terus melaksanakannya, bersifat aktif. Terus, nah ini ada beberapa, tadi pagi sudah saya share ke grup GBA Ramas 2000, sudah saya share, ada beberapa obedience yang saya bisa kupas, yang saya bisa dapatkan, ada 9 atau ada 7 itu, tapi saya akan bahas paling 3 aja. Jadi saya akan memilihnya tentang obedience is to pay the cost. Ketaatan adalah masalah untuk membayar harga. Seberapa banyak harga yang sudah engkau bayar untuk Allah? Seorang bernama Dave Thomas. Dia adalah pemilik ribuan restoran dari yang bernama Wendy's. Ya. Dia memang sudah meninggal tahun 2002. Kemudian dia meninggalkan ribuan restoran Wendy's. Dave Thomas dididik oleh seorang neneknya kandung, dengan didikan Kristen yang begitu disiplin, Saudara. Jadi jangan salah. Banyak juga orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Dalam artian dia memang ikut Tuhan secara tegas dan disiplin. Dave Thomas meninggal tahun 2002 dan meninggalkan warisan. Ada sebuah, kalau warisan ke harta kekayaan kita nggak usah ngomongin lah. Ya, itu gampang, itu barang fana toh. Walaupun kita membutuhkannya juga memang. Tapi Dave Thomas meninggalkan sebuah buku berjudul Well Done. Selesai dengan baik.
Di dalam buku ini saya membaca ada sebuah tulisannya yang mengatakan bahwa kekristenan sebenarnya harus menyingsingkan lengan baju. Kekristenan harus bekerja keras. Kekristenan tidak bisa kekristenan yang santai-santai saja dan tidak mau menyangkal diri. Kekristenan harus memiliki penyingsingan lengan baju. Bekerja keras, disiplin di dalam membaca Alkitab. Beribadah secara teratur dan disiplin, walaupun tidak terkondisi dengan legal formalnya nanti. Dia harus disiplin untuk bekerja aktif di dalam gereja, melayani gereja. Dia harus bekerja aktif untuk melakukan persekutuan di dalam gereja. Melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kehidupannya. Dave Thomas mengatakan itu. Seorang pengusaha milik ribuan restoran Wendy's. Tapi apa yang paling mengesankan bagi saya, ternyata Dave Thomas mengatakan bahwa ketika kita melakukan ketaatan itu, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh pun juga, dengan serius pun juga, kita dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Karena kenapa? Karena ketika kita taat, bukan karena kita kehebatan kita. Karena kita taat, bukan karena kita mau disanjung-sanjung sama orang. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, kita bukan mengekspresikan diri kita. Bukan. Tetapi itu adalah sebuah kewajiban, keharusan, di mana Kristus sudah taat di atas kayu salib, mati bagi kita, menjadi penghubung antara Allah dengan kita, dan mendamaikan Allah dengan kita, dan menjadikan kita memiliki hidup yang bebas, hidup yang terbuka, hidup yang kuat di dalam Tuhan. Bukan kesombongan ketaatan. Ketaatan bukan sebuah barang yang harus dipertontonkan. Ketaatan adalah hal-hal yang harus wajib kita lakukan. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal, tetapi yang pasti saudara, satu, bahwa Tuhan mengenal kita ketika kita melakukan ketaatan tersebut. Berikan kemuliaan bagi Allah. Jadi ketaatan bukan masalah show up, bukan masalah untuk memperkenalkan diri, tetapi ketaatan menurut Dave Thomas adalah ketaatan yang harus wajib kita lakukan karena kita membutuhkan itu. Untuk diri kita, pribadi-pribadi kita. Ya mungkin kita enggak sehebat bapak-bapak gereja, tertilu, apa itu namanya yang susah-susah. Iya, enggak sehebat para pendiri-pendiri gereja, atau mungkin hamba-hamba Tuhan hari ini. Ya mungkin, tetapi ingat, bukan urusan kita itu. Ketaatan adalah urusan one by one, with the God. Satu persatu kita. Masing-masing kita di sini satu persatu. Urusannya adalah kita dengan Tuhan. Gak ada urusannya kita dengan yang lainnya. Bagaimana kita taat kepada Tuhan. Itu kata Dave Thomas seperti itu. Kemudian ketaatan itu bukan sebuah barang yang pragmatis. Dia tidak simple saudara. Dia tidak sederhana, dia tidak hari-hari ini orang-orang milenial, ya maaf ya orang-orang milenial, dulu pun juga sebenarnya seperti itu. Dari segala abad, dari segala zaman, dari segala waktu-waktu yang ada. Saya melihat bahwa ketaatan ini sebagai sebuah harga yang ya secara cepat saja gitu. Secara sederhana saja. Main-main. Tidak sungguh-sungguh. Anak-anak muda hari ini, saya mau tekankan sama kalian, bahwa ketaatan bukan barang yang simplifikasi. Ketaatan bukan barang yang pragmatis. Ya bukan barang yang secara sederhana langsung kita boleh dapatkan terus kita bersenang-senang dan menikmati itu, tidak. Tetapi coba ada
Coba mama bacakan dulu Matius 16 ayat 24, Ma. Ini mohon maaf ya, hari ini kami yang akan melayani, nanti sebentar lagi si Ratu, nanti sebentar lagi si Anggi, sebentar lagi nanti istri saya. Mohon maaf ya, Ma ya. Kami hajar hari ini. Iya, iya. Menyangkal diri. Menyangkal diri, saudara. Ini barang yang sering gagal ini orang kayak begini. Ini orang sering gagal dalam masalah menyangkal diri. Karena kenapa? Karena perspektifnya, egosentrisnya, perspektifnya adalah dirinya sendiri terus. Perspektifnya bukan berdasarkannya kepada Tuhan. Antroposentrisnya, bagaimana sisi kemanusiaannya terus menerus dimajukan terus, didominasikan terus dalam kehidupannya. Dia tidak melihat bagaimana teosentris Allah. Dia nggak mau taat terhadap apa yang dikatakan Allah kepada dirinya. Inilah kegagalan manusia. Makanya Yesus bilang ada 3 hal. Sangkal diri dulu. Bukannya pikul salib dulu. Benar gak? Gak bisa pikul salib kalau gak bisa sangkal diri. Itu ketaatan, 3 ketaatan yang hari ini terus dipergumulkan sama orang-orang Kristen. Saya percaya hari ini banyak orang Kristen yang gagal di satu titik masalah ini. Penyangkalan diri. Ya kan? Bagaimana kita harus mendahulukan membaca Alkitab daripada, ini contoh kecil lah, daripada melihat film Korea misalnya. Film Koreanya 9 jam, baca Alkitabnya 1 jam. Terus kayak begitu. Banyak lagi penyangkalan diri yang tidak bisa kita lakukan. Begitu juga dengan saya pada hari ini. Saya terus bergumul untuk menyangkal diri saya. Bagaimana saya harus bisa menjadi hamba Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh. Penyangkalan diri adalah merupakan bayar harga. Karena di dalam ketaatan harus ada sesuatu yang kita keluarkan. Harus ada sesuatu yang harus kita hilangkan walaupun itu sakit. Sakit itu. Obedience is to pay the cost, is hurt. Dia tidak enak, saudara. Ini adalah tentang bagaimana hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita harus kita sisihkan. Ini obedience bayar harga. Ini bukan barang-barang yang simplikasi, barang-barang sederhana. Ini adalah bagaimana kita mengorbankan waktu kita bagi Tuhan. Kesempatan keluar dari zona nyaman, bahkan berjibaku dengan dosa. Sekarang saya mau tanya sama saudara semua yang ada di sini. Sudah seberapa banyakkah engkau berkorban untuk Allah? Sudah seberapa dalamkah kita di tempat ini? Sudah benar-benar kita berkorban untuk Allah. Lewat pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam studi kita. Apakah kita mengutamakan ketaatan kepada Allah? Bagaimana dengan pengorbanan-pengorbanan apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? To pay the cost. Apa harga yang harus kita bayar dari hal-hal ini semua di dalam kehidupan kita? Karena kekristenan, kalau saya pelajari ketaatan ini adalah, kalau bisa kita bikin sebuah gambarnya gitu ya. Ini ketaatan, terus ada tanda panah begini, baru dia iman. Baru habis iman ada proses. Baru menuju kepada kedewasaan. Nah, jadi jangan kita banyak bicara tentang iman hari ini.
kalau kita sendiri tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah itu adalah iman yang melakukan perbuatan sehingga kita hidup di dalam kedewasaan iman itu sendiri. Ketaatan itu butuh pengorbanan dan waktu, uang, kesempatan, apalagi hal-hal yang enak, zona nyaman kalian, zona nyaman saya, hal-hal yang masih belum beres dalam hidup saya. Apakah lebih dominan Tuhan di dalam hidup kita daripada segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita? Apakah kita masih mengandalkan hal-hal tertentu, kekuasaan, pangkat, uang, atau apapun? Bukan mengandalkan Tuhan, ini pun juga bisa sama sebagai ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, kemudian next. Saya cuma ambil 3 aja nanti. Unconditional obedience. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Silakan. Siapa tuh? Ratu ya? Ratu ya? Hah? Ya, Daniel 3 ayat 17 sampai ayat 16 sampai 18. Ketaatan di dalam segala hal, di dalam segala kondisi. Ketaatan tidak melihat keadaan-keadaan tertentu. Kalau enak baru taat. Kalau gajinya pas banyak baru taat. Tetapi kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Di dalam tekanan, ya, di dalam pemerintahannya Nebukadnezar, di dalam pemerintahan yang lalim, mereka cuma sedikit. Mereka diperintah oleh kerajaan Babilonia, disuruh untuk menyembah patung emas. Bayangin, kita punya Allah yang hebat, Allah Elohim, Allah Yahweh, Allah Yesus Kristus. Tetapi kita tiba-tiba disuruh untuk menyembah patung dewa emas itu. Hah? Kita di dalam keadaan yang tertekan. Kita di dalam keadaan yang ketakutan. Obedience itu adalah ketaatan yang tanpa pandang bulu, saudara. Lihat Sadrak, lihat Mesak, dan Abednego. Walaupun, kata mereka, Tuhanku tidak melepaskan aku akan tetap taat beribadah kepadanya. Walaupun aku akan mati di perapian yang menyala-nyala itu, tetapi aku tidak akan pernah menyembah patung emas itu, dewa emas itu. Sorry, bukan lembu emas. Inilah ketaatan sempurna, saudara. Sekarang, ya mungkin pada hari ini kita ada hal-hal tertentu, sakit penyakit kah? Rumah tangga yang kacau kah? Atau juga ada pikiran-pikiran yang tidak menentu. Ada hal-hal yang menyakitkan. Ada hal-hal jalan buntu hari ini, saudara. Ada kesakitan-kesakitan tertentu, sakit hati, dendam, iri hati, atau ada orang yang menyakiti kita tetapi kita mau membalasnya. Obedience ditekan. Ketaatan kalau nggak ditekan, ketaatan kalau nggak di-pressure, maka dia tidak bisa menjadi sebuah ketaatan, saudara. Saya mau katakan, ketaatan itu harus benar-benar diuji. Ketaatan itu bukan slow-slow saja. Ya, mungkin saya terlalu keras ya ama ya. Sorry ya. Ini memang ya inilah yang saya pelajari gitu ya. Ketaatan itu bukan barang seperti kayak makan minum
seperti formalitas, tidak. Ketaatan adalah sebuah hal yang harus diusahakan. Makanya tadi dia bersifat aktif. Dia nggak bisa diem. Dia dinamis. Inovatif. Ya kan? Dan bahkan sangat supervisi gitu, memiliki visi Allah di dalamnya. Jadi ini adalah ketaatan yang tak bersyarat. Bukan karena ketaatan kita karena dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang senang-senang saja, keadaan yang sedang aman-aman saja, maka kita bisa taat kepada Allah. Tetapi di dalam segala keadaan, Sadrak, Mesak, dan Abednego memberitahukan kepada kita bahwa di dalam tekanan apapun juga, mati, nyawa berkalang tanah. Saya tidak akan pernah menyembah patung emas itu. Saya akan tetap beribadah kepada Allah. Inilah kehebatan sebuah ketaatan, saudara. Karena kenapa? Berani kayak begitu. Kita pelajari ya, Maya, beberapa bapak gereja. Banyak kadang kalau diterusin nanti jadi ngeri. Gak ada yang matinya, gak ada yang wajar matinya. Bapak gereja mati gak ada yang wajar. 12 rasul itu gak ada yang wajar matinya. Ada yang ditarik sama kuda. Nih, tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik. Dengan 8 sudut kuda. Ada yang mati dirajam. Maksud saya bukan kayak begitu, kita mau kayak begitu dalam artian. Tetapi ya di bawah levelnya mereka 3 tingkat, 2 tingkat lah paling enggak gitu loh. Ketaatan itu sebenarnya seperti itu. Itulah inti dari ketaatan. Karena kenapa? Alkitab sudah mengatakannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya juga enggak bisa bilang itu untuk saudara saja. Tetapi itu juga untuk saya juga. Ketaatan. Unconditional obedience. Ketaatan tak bersyarat. Ketaatan di dalam segala situasi. Ketaatan di dalam setiap keadaan. Ketaatan dalam setiap sakit penyakit. Masih tetap taat. Apakah kamu taat pada hari ini ketika kamu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Karena kenapa? Sekali lagi saya ulangi. Taatnya ini kepada si Sang Kristus. Taatnya ini kepada pengharapan pasti. Taatnya ini kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Taatnya bukan cuma taat kepada bos yang punya uang banyak. Bukan. Ini bukan masalah barang fana. Ini adalah masalah keabadian, kekekalan, keselamatan, kepastian hidup. Lanjutkan lagi yang ini enggak usah. Terus. Nah, itu bersandar kepada Allah, trust, enggak usah juga, nanti dikupas lagi sama Ama nanti. Nah, ini juga untuk okultisme, ketaatan itu juga bisa untuk okultisme lewat purpose sesuai dengan temanya, itu juga nanti Ama bisa gali lagi itu. Nah, ini dia. Incarnation, obedience, ketaatan inkarnasi. Ketaatan inkarnasi ini saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini adalah puncak daripada sebuah ketaatan. Tidak ada satu ketaatan apapun yang melebihi ini. Tidak ada satu ketaatan apapun yang bisa mengalahkan atau melebihi daripada ketaatan inkarnasi ini. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Ini adalah salah satu prinsip doktrin kekristenan dalam hal kristologi. Ini adalah sesuatu core belief-nya juga. Jantungnya tentang ketaatan. Kalau tadi ketaatan itu adalah merupakan jantung secara umum, ketika kita memasuki ke dalam kristologinya, kita lebih spesialis lagi bahwa jantung daripada ketaatan itu adalah taat seperti Kristus, taat kepada Bapaknya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Di situ ada rentetan, ada 7 stage. Kalau saya bilang bukan stage, kalau saya bilang ada 7 pernyataan. Dia yang omnipresence,
Dia yang maha hadir, dia yang omnipotens, dia yang maha kuasa, dia yang omniscience, dia yang maha tahu, dia yang maha pencipta, dia yang maha unggul, dia yang maha hebat, dia yang berasal dari sorga, rela untuk mati dan masuk ke dalam dunia maut, saudara. Untuk siapa? Untuk kita, untuk dosa-dosa kita, untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, saudara. Hah? Gokil ya. Coba deh, karena jadi kayak sering sama apa ini kayak Paskah, Natal, ya nggak ada ininya gitu loh. Ya masuk ke gereja, ya udah mati, Yesus Kristus, ya udah bangkit lagi. Coba deh renungkan saudara, 1 jam aja di bulan ini. Saya minta, coba saudara-saudara semua yang ada tempat ini, begitu juga saya, renungkan dengan sangat mendalam. Buang dulu aktivitas-aktivitas saudara semua. Singkan dulu, lepaskan dulu. Coba kita secara sungguh-sungguh mendalam merenungi tentang inkarnasi Kristus itu. Allah yang rela menjadi manusia. Harusnya dia tenang-tenang saja di sana ya, kalau yang mau berdosa ya berdosa aja, tinggal masuk neraka selesai. Ya kan? Enggak ada urusan sama saya. Saya Allah, saya adalah Maha Pencipta. Kau berdosa masuk kau ke neraka, kau baik ya masuk kau surga. Enggak ada masalah. Saya mau duduk-duduk aja di singgasana saya. Ini perintah, ini hukum, ini larangan, ini aturan-aturan, kalau kau jalani ya masuk surga, kalau enggak masuk ke neraka. Selesai sebenarnya dia bisa gitu, tetapi Allah memilih cara seperti ini, inkarnasi. Allah yang jadi manusia, Allah yang masuk ke dalam daging, firman yang menjadi daging, menjadi tubuh, firman yang menjadi tubuh. Bayangin aja saudara. Ya. Udah gitu miskin. Mending kalau misalnya lahir terus punya istana gitu, punya kerajaan gitu ya kan. Mending. Dia mati di kayu salib. Dia tetap taat walau dihina. Maka kata Tuhan Yesus kepada Bapaknya, jikalau cawan ini terlepas daripadaku, terbebas daripadaku, bolehlah kiranya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah yang menjadi. Inilah ketaatan inkarnasi. Sakitnya minta ampun. Rela tidak setara dengan Allah. Mengosongkan diri, kenosis ada. Kristus menjadi manusia, tetap taat walau dihina. Ketika dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia melakukan kenosis. Dia melakukan ketidaksetaraan dengan Allah, dia memilih itu. Dia tetap taat dengan kehendak Bapa itu. Dia rela menginkarnasi dirinya menjadi manusia berdosa. Ya kan? Itu semua untuk kita, saudara. Ya. Untuk kita dimungkinkan untuk bisa hidup merdeka. Dimungkinkan kita untuk hidup berdamai dengan Allah. Dimungkinkan kita untuk hidup di dalam kebenaran dan pengharapan. Karena kita tidak bisa hidup. Karena mungkin kita bisa hidup dengan bios. Dengan bios. Makan, minum, menikah, apalagi cari uang, cari kerja, apalagi punya uang, banyak uang, apalagi pangkat, kekuasaan. Tetapi kita tidak hidup dalam zoe. Kita tidak punya inti daripada kehidupan kita. Karena hidup manusia ini bukan cuma daging. Kita dihembuskan nefes sama Allah. Urusannya adalah jiwa yang diberikan Allah kepada kita. Kita bukan cuma daging, saudara. Tetapi kita juga berurusan dengan spiritual kita. Makanya apa? Ketaatan itu adalah ketaatan yang inkarnasi. Ini adalah contoh. Contoh, saudara. Dan hamba Tuhan sekelas apapun juga, mungkin enggak semuanya juga. Enggak semuanya.
Saya masih percaya ini adalah barang yang tersulit. Ini adalah inti daripada ketaatan umat Kristen. Siapa yang menyebut dirinya Kristen, dia harus memiliki sebuah pandangan, perspektif berpikir tentang ketaatan obedience ini. Nanti Ama boleh kupas lagi, Ama. Kupas lagi, dalemin lagi tentang ini. Di sini kita harus berputar di sini. Tidak ada. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Ama, saya bikin 7 atau Ama atau Om bikin 11. Tapi di sini intinya. Ini adalah ketaatan maha sempurna yang dicontohkan Kristus bagi kita. Tetapi apa? Mungkin kita pada hari ini, enggak mungkin, tidak. Karena kita diberikan dunamos exousia, kita diberikan otoritas, kita diberikan tenaga, kita diberikan kuasa, kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan hal-hal seperti ini. Bayangkan, dari yang paling tinggi sampai ke titik paling rendah alam maut. Ya kan? 180 derajat. Dari yang mulia, maha mulia, jadi maha rendah. Masuk ke kandang domba, hidup gak punya rumah. Kalau saya masih punya rumah walaupun ngontrak, Om. Ya kan? Masih punya rumah. Tuhan Yesus enggak punya rumah. Dia rela menjadi manusia miskin. Ya kan? Taat, dihina, ditolak sama keluarganya aja ditolak. Ya kan? Dia niaya, dituduh, disalibkan, masuk ke dunia orang mati. Tetapi dia tidak mati dan dia tidak mati seterusnya, dia berkuasa dan dia mematahkan kutuk dosa manusia. Selanjutnya, cepat aja, terkelamaan lagi. Selanjutnya adalah pemberontakan. Nah ini kisah Nabi Yunus ya saudara ya. Tahu ya kisah Nabi Yunus ya. Kisah Nabi Yunus itu adalah hamba Allah yang disuruh Allah untuk pergi ke Niniwe. Karena orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang jahat, yang fasik, kacau balau lah. Supaya si Yunus ini, si Nabi Yunus ini bisa memberitakan kabar baik. Supaya bisa mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tetapi Nabi Yunus tidak taat saudara. Dia memilih ke Tarsis. Dia enggak mau. Bahkan dia berbicara kepada Allah. Oh Allah, oh Tuhanku, itu orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak perlu ditobatkan. Udah musnahkan saja, matikan saja. Tapi Allah tidak. Tapi Allah tidak mau. Tetap terus disuruh si Nabi Yunus ini untuk ke Niniwe. Oh enggak mau, ke Tarsis pilihnya. Aku enggak mau Tuhan. Itu orang udah keterlaluan itu, enggak perlu itu dapat keselamatan daripadamu. Aku enggak mau melayani mereka. Awas hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Ayo hamba-hamba Tuhan. Jangan sekali-sekali tidak taat kepada Allah. Karena ada warning. Masuk ke dalam perut ikan. Yunus tidak taat akhirnya masuk ke dalam perut ikan. Untung saja bertobat. Dimuntahkan kembali. Kalau misalnya kalau kita nggak bertobat, ada warning masuk ke perut ikan, ditelan benar-benar saudara. Nggak dimuntahin lagi, matilah kita. Ya, jadi ada warning. Ketidaktaatan akan menghasilkan warning keras daripada Allah. Apa itu? Periksa diri kita masing-masing. Hamba-hamba Allah di tempat ini saya mau katakan pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan musik, pelayan-pelayan apapun yang ada di tempat ini. Dari penerima tamu, dari multimedia, dari pendoa. Hati-hati saudara.
ketika saudara tidak taat kepada Allah, ada warning. Masuk ke perut ikan. Kita pelajari satu hal yang paling penting adalah apa? Ketika kita tidak taat terhadap Tuhan, saya mau tanya kepada kita semua di sini. Apakah perintahnya, apakah kehendaknya, apakah firman-Nya dapat dibatalkan? Tidak bisa. Kita tidak taat, kita terlalu serong ke kiri terus. Sehingga rel yang Tuhan kasih sebelah sini, kita pilih rel yang ke kiri. Semakin ke kiri, semakin jauh daripada Allah. Apakah Allah akhirnya tidak memberikan sebuah perintah? Apakah Allah perintahnya berubah? Apakah Allah firman-Nya berubah? Gara-gara kita tidak taat? Tidak, yang harus berubah adalah kita. Karena kenapa? Karena sudah selesai. Karena tetelestai. Sudah selesai di atas kayu salib. Enggak ada lagi. Tidak ada lagi cara, saudara. Tidak ada lagi. Kalau dulu, potong apa, Mak? Potong domba, potong korban bakaran ya Om. Dibakar, diselesaikan dosa-dosanya. Ya kan? Zaman perjanjian lama. Zaman anugerah. Kristus mati di atas kayu salib. Tetelestai. Selesai dosa-dosamu. Sekarang kamu harus hidup taat di dalam aku. Ketika kita tidak taat di dalam Dia, akhirnya apa? Ada warning. Ada palu godam. Ada getokan palu buat kepala kita. Inilah yang dikatakan sebagai hard warning. Warning yang keras. Ya. Dan apa? Ketidaktaatan tidak akan pernah membatalkan firman Tuhan. Ketidaktaatan tidak akan pernah menghanguskan yang namanya firman Tuhan itu. Yang terakhir apa? Yunus tetap pergi gak ke Niniwe? Tetap pergi gak? Kira-kira ada gak di sini kalau misalnya ada yang bisa jawab? Kalau Yunus tidak pergi ke Niniwe, kira-kira jadi apa dia itu? Saya rasa jadi angus juga dia. Bukan dimakan sama ikan paus lagi. Jadi don't play with the God. Jangan main-main dengan ketaatan. Karena kenapa? Ketidaktaatan tidak akan pernah membatalkan kehendak dan perintah Allah. Sehingga apa? Yunus tetap pergi kok ke Niniwe. Berputar-putar dia. Dia ngabisin waktunya. Kita terlalu sering untuk menghabiskan waktu kita. Kita masih merasa muda. Yang tua juga masih merasa mau panjang umur. Kita yang anak-anak kecil kita merasa masih panjang umur. Kita masih mau bermain-main dengan ketidaktaatan, saudara. Kita masih mau bermain-main dengan ketidaktaatan. Ini berbahaya. Karena kenapa? Karena pada akhirnya juga kita tetap harus taat. Kalau tidak, matilah kita di dalam kekekalan kertak gigi api yang menyala-nyala. Gak bisa dibatalin walaupun kita tidak taat. Gak bisa. Tetap aja Yunus tetap ke Niniwe. Nah, akhirnya puji Tuhan ada pertobatan. Ingat ya, ketidaktaatan tidak akan membuat perintah Allah, firman Allah berubah. Karena kenapa? Karena udah selesai. Karena udah di atas kayu salib. Tuhan Yesus itu. Kemudian, terakhir, kelamaannya Om ya. Maaf ya. Yang terakhir, ketaatan membawa berkat. Coba bacakan Regina, istri saya, Roma 2 ayat 6 sampai dengan 8. Nanti Anggi, Yohanes 3 ayat 36.
Ada dua gendangnya, kalau kata orang Medan. Kalau enggak ke kiri, ke kanan. Kalau enggak sama-sama kekekalan. Tapi kekekalannya yang mana? Kertak gigi apa? Kekekalan damai sejahtera. Kan begitu. Jadi ketaatan membawa berkat. Ya, sorry ya. Bukannya apa ya, berkat it's okay. Ya, tetapi bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Ada yang sakit disembuhkan, puji Tuhan, mukjizat jalan. Tetapi jangan pernah paksakan Allah untuk kita mau taat cuma gara-gara untuk sebuah berkat jasmani. Cobalah berpikir jemaat-jemaat Tuhan untuk tidak cengenglah lagi. Ya, gereja ini sudah berapa tahun, Om? Sudah 20 tahun ya. Ya, kedewasaan iman dituntut dari kita. Kematangan-kematangan rohani seperti ketaatan membawa berkat itu adalah ketaatan-ketaatan untuk kekekalan. Ya memang di dalam ketaatan itu nanti kita akan diberikan kekuatan khusus sama Tuhan. Ada sebuah kekuatan, tidak mungkin tidak. Kalau kita taat sama Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Bukan diberikan langsung uang ada di kamar, enggak. Langsung ada satu gupok uang di kamar gitu, bukan saudara. Ya, biasakan kita mulai hari ini untuk memiliki, nanti saya akan khotbahkan lagi mungkin nanti kalau berkenan, States of Faith. Mungkin udah baca Kak Clara. John Maslow. State of Faith ada 7. Ada tingkatan iman. Maaf nih, kalau ngomong ini kadang jadi salah juga. Tapi bisa mah dikasih tahu. John Maslow ya. Jadi kita jemaat Eramas 2000 sudah 20 tahun berjalan. Ya, belajar untuk taat dan untuk mau mendapatkan berkat rohani, saudara. Memang berkat jasmani akan terjadi karena ada berkat rohani. Apa yang saya bilang? Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki kekuatan, kita memiliki dunamos, eksosia tadi, tenaga dan kuasa otoritas ilahi. Nah, disitulah kita akan dimungkinkan untuk memiliki tenaga yang kuat untuk explore, untuk inovasi, untuk bekerja keras, untuk damai sejahtera, bekerja dengan cinta, bekerja dengan kasih, bekerja bukan hanya untuk melakukan kepada manusia, tetapi untuk melakukan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 misalnya. Jadi tolong di ketaatan membawa berkat ini adalah bukan melulu tentang berkat jasmani. Kita berpikir tentang kehidupan yang kekal, saudara. Kita berpikir tentang ketidakbinasaan. Mungkin ada beberapa dari kita pada hari ini yang bermain-main dengan masalah ini. Mungkin ada beberapa juga orang di tempat ini yang masih bermain-main dengan ketidakbinasaan, keselamatan. Kalau ininya ini nih. Sini dia biasanya untuk kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Tapi ini. Jadi bisa juga sekali-sekali khotbahnya sama dikasih tahu tentang keselamatan, kekekalan gitu loh, tentang keselamatan dalam Kristus, tentang dunia akhirat. Enggak apa-apa sekali-sekali, biar kita tahu, bukan nakut-nakutin, karena ini ada. Ada beberapa, saya percaya, saya mau gali ini dalam sebuah tulisan jurnal saya akan gali ini. Masih banyak orang Kristen yang masih tidak percaya tentang ini kalau menurut saya. Makanya kenapa? Hidupnya main-main. Hidupnya gak sungguh-sungguh. Masih pegang dosa. Dosa satu. Dosanya satu terus terus. Dosanya terus. Ngerti ya maksud dosanya terus. Itu lagi. Sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 7 tahun. Ini kan bermasalah. Ini kan bukan masalah apa ini. Ini ada sebuah ketidaktaatan yang bermain-main dengan Tuhan. Ini dia. Padahal udah jelas. Ada ketidakbinasaan.
Karena ada binasa, ada berkat hidup kekal. Hidup kekalnya kekal di dalam kerajaan sorga. Kalau tidak taat, hidup kekal di dalam gertak gigi, api yang menyala-nyala. Jadi tolonglah kepada para jemaat Erasmus 2000 termasuk saya juga untuk selalu terus taat. Karena ketaatan bukan hal yang susah juga, tetapi juga maksud saya bukan hal yang mudah, tetapi dia sulit juga, tetapi dia memiliki berkat. Dan biasakan berkat ini bukan melulu tentang berkat jasmani, tetapi berkat kerajaan sorga, saudara. Berkat tentang tidak binasa, berkat tentang keselamatan. Ya, oke, sekian. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk kesempatannya.